Pertemuan hari ini adalah kita akan menguji validitas dan reliabilitas. Nah, kapan ini kita lakukan? Tentunya setelah pengambilan data. Sehingga untuk melakukan ini, yang pertama harus dipastikan adalah pastikan kalian sudah mengambil data. Ya, artinya kan tahapan-tahapan kemarin sudah ya, validasi konstruk, validasi isi. Nah, setelah mengambil data, yang pertama adalah tolong kalian urutkan dulu nomor responden. Oke, itu penting diurutkan nomor respondennya. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami nilai dari skala yang kalian pilih. Apa maksudnya? Misalnya seperti ini, kalian bilang ada tidak pernah, ini punya nilai kesetaraan berapa? Misal 1. Kemudian ada jarang, ini 2. Kemudian kadang-kadang, sering, selalu. Ini contoh nilai dari skala. Nilainya ya angka ini. Atau kalian boleh juga menggantinya dengan yang lain. Misalnya bagi yang sudah punya mungkin ada yang menggunakannya dengan kata sangat tidak setuju atau kodenya STS, TS, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Oke. Nah, ini akan membantu kalian memudahkan. Sekarang saya akan menawarkan ke kalian, ada yang berani share screen? SPSS. Mau, Pak. Share screen apa, Pak? SPSS. Ya, karena dipastikan sudah terinstall semua ya? Iya, Pak. Mau, Pak Sinta. Sudah, Pak. Sudah terinstall. Oke, baik ya udah silakan Cinta di share screen. Pak. Sudah terlihat, Pak? Ini Cinta mau tahu nggak? Ini tuh nggak bakalan bisa datanya. Oh, Mau terus tahu yang nggak? mana, Pak? Kenapa, Pak? Kamu itu belum statusnya belum ready. Oh, iya. Terus gimana, Pak? Tadi emang ada ini sih, ada permasalahan dikit pas ininya, installnya. Nah, artinya nih instalasinya belum lengkap. Caranya bagaimana? Cinta jangan share screen yang ini deh, jangan share screen yang aplikasinya aja, tapi share screen semua. Saya screen semua. Yang mana, Pak? Maksudnya, Pak? Ya ketika kamu milih share screen itu yang paling kiri dia ya paling kiri atas. Oh Tulisannya iya, stop screen. dulu. Ini kalau yang ada kasus sama kayak Sinta, caranya sama ya.
Bapak maaf, mau tanya Pak. Ya, Yang ada tulisan ready-nya bukan Pak? kalau ada tulisan ready berarti udah siap pakai. Oh, iya. Kalau Sinta kan tulisannya unavailable. Belum ya, Pak? Belum berarti Sinta. Iya, Ada itu yang berarti lain dulu. belum bisa dipakai. Mana Pak cara share-nya? Kurang paham. Di stop share, stop dulu kamunya. Kan kalau ketika klik share screen di bawah, itu kan ada pilihan screen, whiteboard, iPhone, kemudian aplikasi gitu kan. Ya Ya, Pak, Pak. betul ada. Ada kan? Pilihnya Nah, pilihnya yang screen. screen yang mana ya? Yang mana? Oh, version of screen. Biasanya di Iya, samping whiteboard sih. nggak ada, Pak. Cuman ada screen, tapi tampilannya tampilan ini. Tampilan kita di Zoom. Iya, emang itu. Oh, oh gini. Gini, Pak. Nah, oke. Nah, kan Tapi masih masih apa? belum ready. Ya iya, atuh kan saya nunjukin supaya kelihatan semua. Kalau kalian share screen baiknya seperti ini. Kenapa? Karena tampilannya tidak fokus pada satu aplikasi. Sehingga kalau ada sesuatu di dalam perjalanannya karena SPSS ini nanti tiba-tiba akan ada dialog box, kemudian ada output viewers. Makanya penting pakainya yang share screen ya. Share screen yang screen gitu. Oh iya, Nah, saya. sekarang gini, Sinta buka bagian folder hasil download. Iya, siapa? Itu udah diekstrak belum? Yang bukanya yang ekstraknya aja. Oh Belum, iya, iya. belum ya? Belum. Diekstrak dulu, Pak. Iya, diekstrak dulu aja. Dah, kenapa di stop share? Ya, iya, maaf. Kalau di stop share ya saya nggak kelihatan apa yang di monitor kamu. Yang lainnya ada yang bermasalah juga sama. Kalau bermasalah langsung ikutin aja. Aura juga sama kayak Kasinta, Pak. Ya, langsung ikutin ya. Oke. Jadi manakala menghadapi tiba-tiba statusnya unavailable, maka caranya adalah kok belum nih? Yang mana, Pak, pilihannya? Diekstrak atuh. Ya kan ada 3. Ya udah ekstrak tuh IBM. Oh iya. Tunggu dulu. Maaf, harap bertunggu ya. Bentar biasanya cuma 30 detik. Sudah, Pak. Buka ininya. Ya, buka. Kemudian kamu cari folder license. License. Udah. Kita di situ dipilih, kemudian klik kanan copy. Klik kanan. Copy. Iya, copy. Kamu ke Windows C, Ke C. kemudian pilih program files. Iya. Bapak pelan-pelan. Oh, pelan-pelan, ya. Iya, Bapak pelan-pelan sebentar. Cinta, jangan Dari yang cepet-cepet, copy, Cinta. Pak. Dari yang mana? Dari yang mana? Copy, Pak. Dari yang copy, ke C dulu. Ya. Ke C. Dah, kalau Program. udah ke C, pilih program file.
Iya, udah. Pilih yang IBM. IBM. Pilih SPSS. Iya, Pak. Statistik. Iya, pilih statistik. Dua-dua, Pak. Iya, pilih dua-dua. Terus, Nah, di sini arahkan kursor kamu di sisi luar. ini di sini. Mau saya kelihatan? Enggak ya, mau saya nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Ya, ya ya tepat di situ kamu klik kanan, Klik kanan. Pas. paste ya. Paste. Terus, Pak. Continue. Continue. Oh, ya. Sudah. Nah, sekarang SPS-nya dibuka ulang. Oh, ini. Oh, ya. Tutup dulu, tutup terus dibuka ulang. Yang ini ya, Pak. Mm-mm. Yes. Bentar, Pak. Loading. Ya, sabarlah. Memang begitu. Sabar ya, teman. Apa ini, Pak? Bisa, Pak. Hah? Siapa yang Halo. tadi bilang Kasih, bisa? Pak. Bisa. Anissa bisa. 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 Low access, Pak. Ya, lo. Aura bisa? Bapak belum tahu kok saya tadi nggak nemu pas udah di ekstraknya ya. Filenya nggak ada masa. Pas mau copy. Bentar, bentar. Kok tadi nggak ada? Bisa, Pak. Saya ready. Nah, statusnya ready itu artinya bisa dipakai. Aura, kenapa Aura nggak ketemu? Nah, coba si Sinta tunjukin di mana filenya. Tapi tadi saya udah kecek kan. Nah, udah ada nih program files gitu sampai ke angka 22 tuh udah ada. Terus? Tapi tadi pas diekstrak nggak ada hasilnya, nggak ada kayak Kasinta gitu file yang buat dikopinya, Pak. Enggak diklik continue kali tadi, Aura. Coba bentar, ulangin lagi bentar. Kamu yang share screen deh, Aura, bisa nggak? Masalahnya, Ya, Aura. ini bentar Pak, ini ada, bentar. Ini apa ya? Ya, ini Masalahnya apa? saya nggak bisa share screen, Pak. Ini di laptop yang lama soalnya SPSS-nya. Saya nggak pakai Zoom di laptop soalnya. Ya udah nikmati sendiri aja ya. Kan kalau kalau di laptop kan bisa sekalian persoalannya di mana. Oke, nah Aura sambil di itu ya. Iya Pak, ini sambil di ini Ikutin Pak. aja. Iya. Masih ada di folder license ketika diekstrak ya. Coba Sin dikasih tahu Sin yang itunya. Ini kenapa kamu mouse-nya muter-muter terus Sin? Enggak, Pak. Enggak muter-muter. Coba Sin dibuka lagi folder yang IBM SPSS-nya. Biar kasih tahu. Ini bukan, Pak. Iya. Aura ketemu nggak ininya? Nah, itunya Pak, nggak nemu saya. Makanya justru saya bingung. Di Bentar ekstrak. Pak, ini lagi dicari. Cari, jangan-jangan itu di bawah tikus kali. Isi Bapak. Bentar Pak. Di sini diklik dia Sin.
nanti ketemu IBS PSS, lalu ada license gitu. Jadi kalau kamu download dari file yang sama, nah license ini di dalam folder ini ada satu file aja. Nah inilah yang akan memperbaiki dari unavailable menjadi ready gitu. Oke ya Aura ya, sambil berjalan aja ya Aura ya. Oke. Oke, Pak. Nah ini tampilannya coba dimaksimize. Artinya begini, satu file itu hanya diperuntukkan untuk kali satu operasi. Ya, operasi apa namanya? Operasi statistik. Oke. Misalnya kamu punya angketnya hanya angket satu variabel, maka satu file. Kemudian kalau antara X dan Y, variabel X satu file, variabel Y satu file, lalu tambah satu file lagi untuk mencari variabel keduanya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, karena kalian masing-masing itu diminta oleh saya untuk membuat angket satu variabel, maka kita hanya membuka di satu file saja. Nah, langkah pertama adalah kalian tolong perhatikan ada bagian-bagian penting ya. Yang bagian atas ini yang ada file, kemudian edit ya. Itu nanti akan saya sebutnya sebagai di menu. Oke. Ini saya sebutnya menu. Kemudian yang ini nanti saya sebutnya sebagai tab yang di bawah nih. Oke. Nah, lalu harus diketahui juga bahwasanya nanti di bagian sini ini yang saya sebut dengan kolom, kemudian ini yang saya sebut dengan baris. Oke, nanti biar komunikasinya gampang. Nah, adapun yang fitur-fitur lainnya sebenarnya nggak terlalu akan saya pakai secara keseluruhan, tapi bisa jadi akan menambah kelihayan kamu dalam mengoperasikan SPSS ini. Ya, saya ulangi ya. Yang atas itu adalah menu. Ya, ini menu. Kemudian di bawahnya ini yang saya beri tanda checklist ini adalah kolom. Yang ini adalah baris. Yang ini adalah tab. Oke, siap. Saya hapus dulu. Bapak, kok bisa coret-coret, Pak? Apa? Bisa coret-coret, padahal yang share Sinta. Oh, nggak boleh ya sih? Enggak, maksudnya kalau Bapak bisa ya, Sinta. Keren. Oh, ya bisa. Kan saya punya mouse di sini. Yang lain juga bisa sebenarnya. Coba aja ntar Rizky yang coret-coret nih. Caranya gini. Oke. Di sisi atas tuh ada you are viewing Sinta Dewi screen. Ya. Lalu ada view option. Itu kamu pilihnya yang annotate. Kelihatan nggak? Nah, di annotate itu nanti ada yang alat-alat buat nyoret-nyoret tuh, kata Sinta tuh. Oke? Siap. Oke. Kita mau ngomong persiapan kalian saya anggap udah ada, nomornya sudah berurutan. Sekarang yang harus diketahui adalah yang pertama adalah berapa jumlah pertanyaan? 10. Oke. Dengan begitu, Sinta klik tab variable view. Iya, Pak, udah. Tab. Dan bahasanya jadi aneh kan, tab variable view. Mana yang disebut tab?
Yang mana? Ada yang bisa kasih unjuk ke Sinta yang mana yang disebut tab? Yang di bawah sebelah Bawah. kiri bawah. Kiri bawah. Oh, Pakai itu dong, pakai yang annotate dong. oh tuh ya pakai annotate coba. Iya tuh biar pamer sekalian. Kok bisa dicoret-coret punya saya? Yang mana? Yang mana, Pak? Wih, si Nur. Oh, yang ini. Si Nggak Kamila. kelihatan. Novia juga tuh. Oh, nggak Oh. kelihatan, Pak, tadi ininya di sini di bawah. Oh Nah, iya, dah. tuh kamu pandangannya melihat yang lain mungkin melihat Rizky. Oke, diklik sudah. Nah, kadang kan di tampilannya diklik itu kan kamu ada lihat ya di kolom itu ada name, type, kemudian weight, desimal. Nah, hanya beberapa yang penting. Oke, hanya beberapa yang penting, sisanya nggak penting. Artinya tidak perlu pusing-pusing, semuanya harus dikerjain. Untuk mencari validitas cuma 3 kolom yang penting. Oke, cuma 3 kolom yang penting. Kolom apa saja? Yang pertama name, kemudian yang kedua desimal, yang ketiga adalah measure. Oke, sekarang Sinta tulis item underscore 1. Yang Ada di mana, kolom Pak? name. Di kolom name baris 1, Ya, Sinta tulis item underscore 1. satu. Kemudian yang desimalnya Desimalnya Sinta pilih 0. 0. Oke. Measure-nya Sinta pilih scale. Ya. Oke, pertanyaan Udah, saya, kenapa harus name itu item 1 maksudnya apa? Nama responden yang pertama ya. Kalau responden saya akan minta kamu tulisnya responden kali. Ini kan item. Nomor Oh, pertanyaannya. Ya, Pertanyaannya, Pak. nomor pertanyaannya betul. Kalau kemudian desimalnya kenapa 0? Karena bilangannya genap. Bilangan emang 1 bilangan genap bagaimana sih? Kenapa desimalnya 0? Karena apa ya? Kalau Karena salah dia- jawabannya 0. Apa? Karena apa, Nop? Kalau salah jawabannya 0. Kalau betul 1. Enggak dong, kan tidak ada yang salah di angket. Nilainya 1 sampai 5 doang. Kenapa harus 0? Biar nggak ada koma-koma, Pak. Biar tidak ada koma. Oke. Simpan dulu jawabannya. Terus kenapa scale? Ayo, kenapa scale? Bingung ya? Biar bisa dihitung. Enggak lah. Kan 1 sampai 5 itu kan termasuk kategori skala. Penyajian datanya mungkin, Pak. Bukan penyajian data, pengumpulan datanya menggunakan skala. Iya kan? Nilai itu kan ada skalanya. Skala pakai skala rating nih. Skala rating 1 sampai 5, nama populernya adalah skala Likert. Oke. Nah, karena itu skala, maka ukurannya alat untuk measure-nya diubah menjadi skala. Sekarang Sinta tulis item di setiap barisnya itu sampai dengan 10 pertanyaan. Berarti ada item 10 nanti. Pertanyaan berikutnya adalah, sebelum lanjut, kenapa saya pakai underscore?
Kenapa saya bilang Sinta pakai item underscore 1? Coba Sinta ketik item tanpa underscore. Sudah, Pak. Oke. Apa yang harus diubah? Desimal Ya diubah tuh. sama measure. Diubah, Pak. Iya diubah. Sudah, Pak. Nah, kenapa Sinta nggak pakai spasi di sini? Tadi kata Bapak tadi item 1. Nggak pakai tambah spasi. Iya. Ada kebiasaan orang bahwasanya pemisahan antara item kan satu kata, satu adalah nomor urut. Dia akan pakai spasi, sementara di dalam SPSS spasi itu tidak dikenal. Oke. Ada pengetikan juga di kita item langsung dengan angka 2 disebutnya item-item. Makanya disinilah untuk memisahkan dengan menggunakan kata underscore. Jadi Sinta nanti di barisnya itu tulisannya berurut item 1, item underscore 1, item underscore 2, sampai dengan berapa pertanyaan. Oke, sekarang semuanya memasukkan sekarang sesuai dengan pertanyaan yang dibuat. Kalimatnya, Pak. Kok kalimatnya? Itemnya, tulis aja. Itemnya. Nah, nanti Berarti yang ini hapus. yang mana? Kenapa langsung diedit aja? Kalau diedit aja, iya, siapa? Bapak, kalau yang ada 25 pertanyaan berarti sampai 25. Oh iya dong, masa di korting-korting? Terus sama pinggirnya juga diubah, yang measure-nya jadi skala juga semuanya berarti ya? Betul, desimalnya diubah, measure-nya diubah. Bapak nanti ini di-upload ke YouTube ini kan ya Pak? Upload nggak ya? Upload Pak, soalnya walaupun Bapak udah upload, lihat Pak. juga suka lupa-lupa Pak. Alvin mah lupanya jadi hobi sih. Bukan gitu Pak. Orang mah harus seneng atau belajar sama dosen, ini belajar sama YouTube jadinya. Nah, kenapa di sini tidak perlu menyebutkan nama pertanyaannya? Ya, iyalah, buat apa gitu. Karena kan itu buatlah punya kamu gitu. Nah, ini sudah selesai, maka pindah lagi ke tab data view. Tahu bedanya? Oh, hasilnya ya Pak, kalau data view tuh. Hasil yang kita input. Ya, pengaturan variabel itu ada di variable view. Kemudian artinya kalau variable view itu untuk ngisi yang bagian kolom. Data view itu untuk ngisi jawaban responden. Makanya untuk data dan untuk variabel. Nah, karena ini akan memasukkan keseluruhan, maka baris pada data view itu bukanlah item, melainkan adalah nomor urut responden. Nah, Sinta respondennya ada berapa? Ada 15, Pak. Ada 15. Berarti nanti kamu harus mengerjakan sampai 15. Nah, apakah mau semuanya atau kita coba tes dulu di angka 5 biar mempercepat waktu. Sebenarnya nggak ada istilah mempercepat waktu sih, artinya kalau bosan belajar kan berarti bisa udahan lebih cepat. Biasanya sih gitu. Oke, sekarang di data view ini Sinta coba isi sampai 5 saja.
Yang di baris isinya gimana, Pak, maksudnya? Ya, item 1 itu artinya pertanyaan nomor 1. Dia centang yang mana? Dia centang nilai berapa? Apakah nilai 5, nilai 4, nilai 3, nilai 2, atau nilai 1? Diambil angketnya. Coba dilihat di angketnya. Nih. Dilihat di angketnya. Atau kamu yang lihat, kenapa harus saya? Oh, kan bukti, Pak. Nah, itu kamu lihat dia centang yang mana? Di kolom dengan nilai berapa? 7, 4 berarti ya, Pak. Bagaimana? Dia pilihnya yang setuju. Setuju. Setuju itu nilai berapa di perhitungan kamu? Biasanya 2 ya. Bukannya kan tadi STS 1. Ya, makanya penilaian itu terserah kamu. Kamu yang paling rendah itu yang mana gitu. Karena saya tidak setuju. Ya, kalau paling rendah Sangat tidak setuju. kalau otomatis yang setuju pasti jumlahnya lebih besar dong. Kan sangat tidak setuju itu 1. Terus tidak setuju berapa? 2. Nah, Setuju ragu 3. Setuju 4. Sangat setuju 5. Oke. Nah, kemudian ini karena kamu ngerjain 1 angket, berarti ngerjainnya ke samping, Sin. Sampai 10 item. Masukin datanya. Oh, iya ya, Pak, siap. Sampai 5 kertas kamu, sampai 5 angket, sampai 5 responden aja. Ini kita coba untuk sampel 5 responden aja dulu ya. Cepet kan kalau kayak gini kerjaan. Belajar apa kayak begini? Ngeliatin orang kerja. Ini yang 678 kenapa nggak dijawab sih? Benar-benar, Pak. Bentar, Pak. Nanti kecampur-campur loh datanya loh. Ya, lupa bentar, Pak. Udah dinomorin sih ini. Pada serius-serius ya. Atau kita bercanda saja. Capek kan gini-gini doang ya. Kuantitatif tuh. Kesel deh. Oke, satu lagi.
Ini tahapan-tahapannya saya nggak nulis ya, karena biar kalian sendiri langsung praktek. Mudah-mudahan jadi terbiasa. Oke, sudah 5. Kalau sudah 5, langkah berikutnya adalah membuat skor total. Bagaimana cara membuat skor total? Nanti skor total itu akan berada di kolom paling kanan. Nih, berarti kira-kira di sini nanti. Ya. Tapi ngisinya tidak boleh manual. Oke. Tidak boleh kamu pakai kalkulator tambahin ini enggak. Oke. Tapi ada caranya. Yang pertama langkahnya adalah klik pada menu transform. Pilih compute variable. Saya hapus Udah, Pak. dulu. Oke. Nah, disinilah alat bantu hitung kamu. Artinya kalau di sini kan kalian respondennya ada yang Sinta 15, mungkin ada yang lain ada yang 20, ada yang 30. Artinya setiap kali ada penambahan data, maka kamu harus melakukan recompute. Oke, caranya bagaimana? Pada target variabel, kamu klik score underscore total, ketik score underscore total. Or underscore Total. total. Oke. Lalu ini di bawah ini adalah maksud saya di kolom ini ya, di kolom ini harus kamu input ke numeric expression. Caranya bagaimana? Caranya pilih klik item 1 coba. 1. Kemudian Sinta klik yang tanda panah ke arah kanan. Yang ini bukan, Pak. Iya. Dia akan pindahkan, lalu Sinta klik yang button plus. Tambah. Nah, Sudah, Pak. kemudian ulangi item 2, kemudian tanda panah, kemudian button plus lagi. Sampai terakhirnya di item 10. Item 10 tanda panah gitu. Delete. Kalau misalnya mau delete. Ini kan salah nih. Ya backspace juga bisa. Oh, Bapak mau nanya, kalau pertanyaannya kayak 25 gitu, nggak biasa sama aja kan Pak, itu maksudnya nggak sulit. Enggak sulit. Sama aja. Ini kan cuman rumusan awal. Nanti kalau misalkan nambahin itu cuma diklik OK doang. Panggil, kemudian klik OK gitu doang. Jadi ini bikin rumusan awal doang. Gitu. Kenapa numeric expression-nya ada yang item plus, ada nanti ada yang minus sebenarnya. Tapi kalau di kondisi ini semua masih dikasih kondisi angket normal. Nanti kita akan belajar angket yang tidak normal. Bahkan kita akan belajar tentang penghitungan berdasarkan tes. Mudah-mudahan kita waktunya banyak dan masih diberi kesehatan. Karena di bulan puasa kita juga nanti ada yang banyak alibi-alibi. Kenapa, Sin? Udah? iya, Pak, udah. Oke, setelahnya berarti kamu klik OK. Oke, itu di bawah. Oke. Bapak Sinta izin ini ya, Bu. Pak. Apa? Oke ya, Pak. Ya. Ya, Pak, udah. Nah, ini di minimize aja.
Ini nanti laporan-laporannya ada di sini ya, ini namanya laporan output. Nah, ini hasilnya. Itulah, kalau kamu lihat di sini ada 2 angka di belakang koma kan? Iya, Pak. Karena ini masuk ke sistem default. Untuk memperbaikinya, kamu klik variable view. Variable view. Nah, desimalnya lihat ada yang berbeda nggak? Ada yang skor. Itulah kenapa tadi saya bilang harus di 0. Oke, Ya, Pak. pindah lagi ke Data view. data view. Udah. Oke, sudah. Oh, udah semuanya ya, Pak. Kirain teh harus baris kedua, baris ketiga gitu. Aduh, capek atuh nih. Otomatis. Ya otomatis. Makanya beda lah dengan Excel kan. Kalau Excel harus di drag gitu kan, kopas di blok dulu atau bagaimana gitu kan. Nah, kalau di sini memang milik keterbatasan, tapi hanya melakukan beberapa perintah saja, udah hasilnya ada. Nah, ini adalah tahapan yang dinyatakan siap untuk diuji validasi. Sebelum saya lanjutin, yang perlu kalian ketahui adalah dalam menguji validasi, kalian itu nanti hanya cukup mengetahui syarat-syaratnya. Syaratnya antara lain yaitu kita pakai syarat pertama ya. Syarat dinyatakan valid. Nah, inilah yang boleh dibilang ketar-ketirnya kamu ada di sini. Apakah pertanyaan kamu itu valid semua, atau gagal semua, atau ada yang valid, ada yang tidak valid? Oke. Langkah pertama adalah dengan memastikan, yaitu dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Ya, dicatat. Artinya kalau R hitungnya kecil dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Apa itu R hitung? Ya, R hitung adalah hasil perhitungan korelasi yang nantinya akan kamu dapatkan setelah melakukan langkah-langkah selanjutnya. Apa itu R tabel? R tabel adalah ketentuan yang sudah dikalkulasikan dan itu mudah kalian dapatkan di Google. Gitu. Klik aja R tabel. Nanti dihitung jika respondennya berapa, maka R tabelnya harus berapa. Jadi seperti itu ya. Nah, itulah ketar-ketirnya. Tapi ada yang paling menarik, yaitu pakai cara 2. Ini saya tambahkan dulu deh. Ini artinya yang saya menyebutnya drop ya. Drop itu artinya tidak valid jika R hitung kurang dari R tabel. Cara 2. Cara 2 adalah dengan melihat apabila signifikansi to tail kurang dari 0,05 dan R hitung bernilai positif, maka valid. Ya.
Ada dua kondisi nih. Ya, sig 2 tail kurang dari 0,5, R itu nilai positif. Lalu, apabila sig 2 tail kurang 0,05 dan R hitung bernilai negatif, maka drop atau tidak valid. Sig 2 tail besar dari 0,05 tanpa harus ngelihat hitungnya positif atau negatif, dia langsung drop. Oke, Cinta udah siap ya menerima kenyataan ya? Karena Iya. yang menentukan, tapi ingat ini hanya sampel kalau kamu ngambilnya cuma 5 responden. Oke, ini hanya sampel karena kamu mengujinya hanya 5 responden. Sekali lagi, data kamu tetap apakah dinilai karena ini belajar, semua harus menyaksikan, artinya semua harus dengan langkah-langkah sendiri, tinggal ditambahkan saja. Mudah-mudahan semua juga sama, pasti tetap dengan 5. Langkahnya adalah, klik analyze pada menu, Ini analyze, report pilih yang correlate, klik correlate. ini Pak. Nah, kemudian klik bivariate. Kamu blok semua item 1 sampai skor total. Gimana Pak blok? Gimana sih? Nggak bisa. Oh, chat. Nih. Sampai total. Iya. Lalu klik Ini. tanda panah. Nah, semuanya sudah pindah. Ini tulisan ngeganggu nggak? Enggak ya, benar-benar nggak ngeganggu ya. Ngeganggu sih. Dikit. Ya, artinya kan Mohon maaf. apa? Tadi pas di correlate itu kita pilih apa? Bivariate. Bivariate. Ya. Nah, rumus validasi itu kita pakai Pearson. Makanya yang bawah nih kan ada 3 ya, Pearson, Candles, atau Spearman. Kita klik, kita pastikan yang Pearson di checklist. Ini sudah. Lalu signifikansinya yang two tail. Sudah. Oke, kemudian flagnya tetap dicentang, lalu klik OK. Inilah hasilnya. Oh, Oke, kamu bisa Hasilnya. maximize nggak? Bisa maximize nggak? Oke, sekarang bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, kamu di scroll ke bawah dulu. Saya butuh tabelnya. Oke, stop. Iya Pak. Yang dibaca adalah ini yang saya sebut dengan R hitung. Ini R hitung. Oke. Mana Pak nggak kelihatan? Yang mana yang disebut dengan sig to tail? Yang ini. Pak nggak kelihatan Pak? Nggak kelihatan. Enggak. Ini saya ngegaris begini kelihatan nggak? Ya baru kelihatan. Coba baru kelihatan. Ngegarisnya kelihatan. Kotak warna biru, kotak warna biru dan kotak warna hijau kelihatan? Iya kelihatan Pak. Oke. Yang biru itu adalah R Yang biru hitung. enggak. Yang biru enggak ada. Yang biru nggak ada. Ada Pak, ada. Ada Ganti deh warna Ada merah sih. nih.
Yang mana? Ini tanda panah nih. Pojok tanda kanan panah. atas, pojok kanan atas Sinta Dewi. Tuh. Oh iya ya. Ya, Tuh. siap. Ada, Pak. Oh iya. Ini ada gambar ininya, Jum. Ada gambar apanya? Zoom-nya. Ada zoomnya, Pak. Geser atuh. Ya, ini dari tadi gue geser, Pak. Oh iya. Oke, yang diperhatikan hanya di kolom paling kanan, tapi setiap item ya. Ini artinya untuk item 1 ini aduh kok jadi begini. Untuk item 1 apakah dinyatakan valid atau drop? Kita lihat mau pakai yang nomor 1 atau nomor 2 sama aja. Kalau R tabelnya di mana? Sinta boleh cari ini deh di Google deh. Iya, di Google. Ini N-nya Cari kan apa, 5. Cari di Google R tabel. Buka ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tabel. Iya. Cari N-nya 5. Pakai gambar aja, Sin. Kan kelihatan. R tabel. Terus, oh, di gambar, Pak. Iya. Klik gambar, klik gambar. Bapak tadi yang biru apa namanya, Pak? R hitung. R hitung. Nah, ini N-nya 5 kan? Lihat N-nya. Ini N-nya. Kalau N5 berarti di mana, Sin? N5. 5. Ada G38, 38, 39. Ini 5 nih. Ini 5 nih. Oh, 5% maksudnya, Pak. N. Ini kan N. Oh, 5. Oh, kirain yang ini nih, Pak. Nih ada satu lagi kan sebelahnya ada nih 40, Ya, 39. itu nomor yang tinggi. Oh, iya. Berapa Ya, ada, Pak. N5-nya? 0, 0,878. oke, kita lihat lagi yang outputnya. Kelihatan. Ini, Pak. Nah, apa itu hasilnya? Lebih besar atau lebih kecil itu? Hasilnya tuh yang hijau. Kan R hitungnya berapa? Hasil yang biru lah. Oh, Hasilnya 6, ya, Pak. 665. Nah, pertanyaan Berarti saya lebih itu kecil. valid, itu lebih kecil atau lebih besar? Kecil. R hitung lebih kecil dari R tabel. Maka keputusannya adalah Valid. Drop. oh, benar. Drop. Dikit. Oh, drop. Oh, drop. Ya, drop. Nah, sekarang Oh, kalau maksudnya misal drop. apa sih? Drop itu maksudnya apa, Pak? Drop tuh nggak valid berarti. Tidak valid. Oh, drop itu tidak valid. Ya, tidak valid berarti. Sekarang Sinta pakai yang cara kedua. Cara kedua. Kalau cara Yang pertama kan cuma ngeliat R hitung doang. Kalau cara kedua kan lihat signifikan dulu. Signifikannya yang kurang dari 0,05. 0,05. Oh, cari lagi di Google, Pak. Enggak lah, di sini aja. 0, No, item 1 drop ya. Tadi ya, ya Drop. kan? Sekarang item 2, menurut Sinta itu valid atau drop? Sig itu yang mana, Pak? Tadi kan udah kelewat. Sig-nya itu yang ini ada Oh, iya benar. Wajib. berarti baris kedua nih terus. Nah, ini jawabannya nih, yang ini. Jawabannya ini. Nah, Berarti kurang. ini kurang atau Lebih lebih? Lebih besar. Nah, kalau lebih besar maka jawabannya yang ini. Jawabannya ini yang mana? Ya kan? Lebih besar dari 0,05 maka hasilnya Hasilnya apa, Pak? ini. Drop. Apa? Iya, kelihatan nih. Oh, Coba drop. lihat. Ketutup terus sama zoom-nya, Pak. Oke, tutup terus. Terus aja. Pak. Oke.
Berarti Ya. item 1 kamu tidak nggak boleh dijadikan penelitian, item 2 tidak boleh dijadikan penelitian. Sekarang cek item 3, Item 3. valid atau drop? 0, itu lupa. 0,27. Valid. R lebih. Ayo, teman-temannya bantuin, valid atau drop? Valid, Pak. Valid. Kan Valid. 916. Kan tadi 878. Wih, oke, valid ya. Terus yang Alhamdulillah. item, berarti baru 1 yang lolos ya. Ya. Nah, sekarang item 4. Ini saya hapus nih yang di ini. Biar Jangan. nggak mau Oh, harus iya. udah hafal. Teman-temannya mungkin udah nyatet. Tidak valid. Drop. Nomor 4 tidak valid. Oke. Baru Nomor 1 yang berhasil, 3 gagal. Oke, item nomor 5. Nomor 5. Gini, Pak. A. Nggak Itu tahu. berarti Nggak error. ada. Error. Ini kayaknya ngisi gimana ya? Oh, nggak Pak, tahu kalau lah. error, Pak mau Error itu tanya, namanya. Itemnya item 5 nggak bisa dipakai. Udah error itu. Yang dipakai item 3. Baru item 3 kan item kamu udah 10, dicek satu-satu. Oh iya benar-benar. Tidak valid, drop. Terus Pak ke bawahnya. Sampai Semuanya item 10. drop, Pak. Semuanya drop. Berarti cuma nomor 3 yang berhasil. Enggak, iya, Oke, betul. selamat sedih. Maksudnya gimana, Pak, kalau misalkan yang lain drop, yang satu valid, berarti datanya tidak? Ya Datanya? berarti yang pertama adalah respondennya kurang. Responden kurang. Yang kedua, boleh jadi pertanyaannya tidak dimengerti oleh anak-anak. Berarti lebih harus disederhanakan. Boleh, atau yang pertanyaannya harus sesuai. Kalau banyak yang drop, artinya dari sekian banyak, ternyata dari 10 pertanyaan, kalau cuma 1 yang lolos, itu berarti dianggap pengambilan datanya gagal. Maka harus ulang. Sedih sekali. Ya itulah makanya yang paling menyedihkan adalah ketika divalidasi oleh data, divalidasi oleh statistik. Orang boleh bangga, saya udah divalidasi sama dosen, ini bisa, gini. Jangan seneng dulu. Dosen boleh ngomong kayak gitu. Nggak salah. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika data kamu berbicara yang tidak sesuai dengan yang dosen bicarakan. Makanya, mohon maaf, sekalipun saya punya dosen, waktu saya kuliah, waktu itu saya tidak pernah percaya sampai data saya diuji sebenar-benarnya oleh statistik. Memang kerennya adalah saya dianggap pembangkang pada saat itu. Tapi dengan metode seperti yang saya lakukan, saya berhasil membuat penelitian. Oke. Berarti Pak, pertanyaan itu menentukan jawaban sebenarnya ya Pak? Ya iya dong, kalau nggak ditanya nggak bisa dijawab. Nggak, maksudnya kan isi narasinya gitu, Betul. konteksnya. Betul. Kadang kan anak mungkin karena pertanyaannya kayak aku tuh banyak kan kayak saya selalu, yang saya kurang. Jadi udah kebaca sebenarnya gitu Pak. Nah, berarti harus apa? Nah, perbaiki. Terus balance. Ya. Harus balance Kak. Pertanyaannya misalkan harus. Pertanyaan itu tidak harus balance, Sinta. Pertanyaan itu harus mewakili. Itu yang betul. Oh, harus mewakili. Kalau tidak mewakili ya berarti nggak bisa. Yang diwakili apa? Yaitu indikator-indikator pada variabel yang kamu uji. Nah,
Kalau satu yang valid, yang lainnya tidak valid, tidak bisa diuji reliabilitas. Mohon maaf, kita nggak berlanjut. Ada yang beberapa valid minimal 3 deh, minimal 3 item valid. 7, Pak. Novia 7. Oke, Sinta, mohon maaf, stop share screen. Novia yang share screen. Coba kita biar lanjut ke reliabilitas. Kita cek reliabilitasnya. Kenapa mau ditutup? No dong. Do you want to? Udah kelihatan, Pak. Udah. Ini berdasarkan perhitungan kamu ada 7. Nomor berapa aja? Apa Dari jaringannya putus-putus di Novi? Ya, dari 16 pertanyaan yang valid di pertanyaan nomor berapa aja, Nov? Bapak maaf, jaringannya kurang bagus. Oh, ya udah. Kalau gitu ntar reliabilitasnya di data penuh aja ya. Oke, sampai sejauh Iya, Pak. ini kita berarti batasi sampai validitas saja dulu. Sampai sejauh ini artinya ingat yang pertama Sinta belum tentu mutlak gagal. Kenapa? Karena hanya mengambil 5 dari 15. Oke, Ya, Sinta. betul, Pak. Artinya kalau kejadian seperti tadi ya, ini memang berita yang tidak mengasihkan ya. Udah kerjain capek-capek, udah nyiapin kue buat anak-anak, ternyata datanya tidak valid gitu. Ceritanya ya, ini ceritanya nih. Gitu. Lalu bagaimana mengatasi? Sebenarnya tidak ada mengatasi ya. Artinya sikap apa yang kita harus ambil ketika data tersebut tidaklah bisa dijadikan data penelitian. Yang pertama silakan sedih dulu. Karena sedih itu penting ternyata. Garuk-garuk tembok. Yang penting jangan ngomong aing maung gitu kan gitu ya. Aing teh yang lulus gitu kerja di maung iya ayeuna teh gitu. Jangan begitulah. Ya. Yang pertama adalah 1, tambah responden. Oke, ini sikap yang paling bijak ketika kamu bermasalah, tambah responden. Setelah ditambah hasilnya sama, berarti persoalannya masuk ke nomor 2. Oke. Misalnya tadi 5, bermasalah nih. Karena begini, mohon maaf, ada sejumlah peneliti muda, peneliti baru yang ngerasa bahwasanya saya kan harus uji coba instrumen dulu. Uji coba pakai 5 orang, siap-siap menerima kegagalan. Uji coba pakai 15 orang, kita lihat mana benar nggak berhasil atau enggak. Mendingan uji coba pada semua sampel gitu. Misalnya ada 100 orang, kalau dalam 100 populasi yang disebut sampel ada 10, ya pakai 10. Itu seperti itu. Artinya semua sampel. Tapi kalau misalkan jumlah siswa di subjek penelitian kamu kurang dari 100, maka semuanya dipakai. Misalnya kamu pengennya di kelas 5. Kelas 5 itu lokal A dan lokal B. Ada lokal A isinya 40 anak, lokal B 40 anak. Ya semuanya kamu harus ambil data, semua kamu harus masukin. Nah, nanti akan dilihat nomor mana saja yang valid dan nomor mana saja yang tidak valid. Oke. Kemudian apa yang kamu lakukan kalau misalkan tetap gagal, ya ingat ya nomor 1 biasanya sudah jadi obat.
Tapi kalau gagal, masuk ke nomor 2. Yang pertama adalah ganti soal. Waduh, Kalau ganti soal berarti kamu mundur. Mundur apa? Validasi isi, validasi konstruk lagi, validasi isi lagi. Oke? Yang ketiga apa? Ganti variabel. Kalau ganti variabel ternyata nggak bisa juga, lebih baik ganti lokasi. Nggak bisa juga. Ah, udahlah, itu nasib kamu udah buruk berarti. Artinya nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 saya tidak menyarankan. Oke, ingat saya tidak menyarankan, tapi kadang-kadang terjadi. Ya, saya tandai ini sebagai yang tidak saya sarankan. Saya lebih suka kamu mendingan tambah responden. Gimana? Ada yang mau tanya? Misal 2, 3, 4 ganti. 2, 3 sih mungkin ya, Pak. Jadi harus melakukan ini lagi berarti. Kayak, apa sih, pengisian lagi gitu ke anak-anak. Gitu. Iya. Iya, udah 2, 3 aja udah nggak boleh harusnya ya. Ganti soal tuh udah sedih. Buat peneliti itu udah sedih gitu. Oke? Nggak apalagi ganti variabel. Oh, ternyata variabel kamu nggak berhasil, ya udah ganti. Nah, tapi hati-hati nih, mohon maaf. Saya memang tahu ini praktek ini ada. Ya. Apa itu yang sangat dilarang, yaitu money. Nah, tolong ya, kalian tidak boleh nih. Pak, saya kan nggak ada yang valid tuh, saya manipulasi aja. Nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa nangis. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya memang ada di respondennya. Jangan ngambil jalan pintas dengan manipulasi data. Jangan mentang-mentang kamu punya SPSS, kamu bisa ganti-ganti aja angka-angkanya. Nggak gitu, nggak sesederhana itu. Gitu. Karena itu datanya berkesinambungan dan ini berkaitan dengan teori-teori yang pernah diungkapkan sebelumnya. Gitu. Pak, apakah disebut penelitian kita gagal? Secara penelitian belum bisa berlanjut. Tapi instrumennya yang gagal. Oke. Artinya penelitiannya belum bisa berlanjut, instrumennya yang gagal. Yang sedih adalah ketika orang kuantitatif menganggap instrumen itu adalah instrumen terbaik. Nah, itu makanya penting sekali kalian tuh punya antisipasi sebelum melakukan apa-apa. Ajaklah sejumlah orang yang bisa jadi rujukan. Gitu, ajak entah ngobrol bareng, entah minum es kelapa bareng gitu ya. Atau makan mie ayam bareng. Untuk ngebantu kira-kira ini secara bahasa udah gimana belum ya gitu. Atau ini secara ini udah bagus belum ya gitu. Nah, itu seperti itu. Atau artinya sangat miris lah. Nah, adapun langkah taktis saya adalah ini orang-orang umum nih. Iya, ingat ya, ini orang-orang umum ya. Sekarang trik saya. Nomor 1 yaitu adalah dengan tambah pertanyaan. Oke.
Saya nggak butuh responden banyak, yang penting pertanyaannya banyak. Nggak apa-apa kehilangan beberapa pertanyaan, tapi ada pertanyaan yang valid. Nah, patokannya apa? Memastikan satu indikator memiliki minimal 5 pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya ngirit-ngirit model kayak Sinta, ya itu jangan nanti ya. 10 tanggung Sin. Banyakin aja. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan kamu, istilah kata kamu memang pengen dapetin data dia, kamu udah ngeluarin uang, gitu ya, untuk fotokopi, untuk ongkos, mungkin ada ngasih permen, itu juga lumayan kan. Makanya pertanyaannya yang banyak. Tapi kasihan Pak ke anak-anak. Kenapa sih? Dan anak-anaknya Pak nggak jawabnya kebanyakan takutnya. Kalau tak pertanyaannya nggak bisa, yang pertama adalah pandu saat menjawab. Oke, ini cara saya loh ya. Kalau cara umum ya ini di sebelah. Cara saya pandu saat menjawab. Lalu apa trik yang berikutnya? Ini teknis. Yang berikutnya teknis. Ini cuma dua ya. Satu ini udah jadi obat. Yang kedua ini sudah jadi penegas obat. Oke. Artinya supaya tidak ada yang namanya tidak valid. Kadang-kadang ngomong sama anak-anak tuh tidak mengerti maksud pertanyaan itu apa. Tapi kalau pakai bahasa verbal, kita ngomong, itu gitu. Makanya nggak tahu, saya lupa nih apakah ada di kelas ini yang berani nantangin dengan Google Form atau di kelas yang lain. Soalnya saya pernah marah, nggak tahu, mudah-mudahan bukan di kamu ya. Pak, saya pakai Google Form aja soalnya kelasnya daring. Aduh, minta bercanda ya gitu. Ternyata susah kan bikin instrumen. Gitu. Jadi rasakanlah gitu. Itulah pentingnya berproses. Nah, terus pada saat pandu saat jawab, trik apa yang bisa digunakan? Ini mungkin bukan apa ya? Teknis ya. Yang pertama adalah buat mereka nyaman. Oke. Bagaimana membuat mereka nyaman? Oke, anak-anak silakan fokus ke saya semuanya. Ya. Oke, semua pastikan di tangan kanannya adalah menggunakan alat tulis. Yaitu kamu bilang sediakan alat tulis. Kemudian semuanya lihat di pertanyaannya isi barang-barang ya, isi barang-barang. Tapi jawabannya kembali lagi sesuai dengan selera masing-masing. Oke, selera masing-masing, tidak ada jawaban. Nah, itu terus diulang. Dan setiap pertanyaan kamu harus membacakan. Lalu setelah membacakan, kamu harus bertanya, mereka sudah paham semua atau belum? Contoh, pertanyaan Sinta apa? Contohnya, saya selalu menyimak pelajaran dengan baik. Oke. Kalau saya akan menjelaskan itu, anak-anak gini, saya selalu menyimak pelajaran dengan baik. Nah, menyimak itu artinya kamu memperhatikan guru gitu, memperhatikan, mendengarkan, terus ke guru bicara apa, kamu mungkin tidak berisik ya, itu kira-kira jawabannya apa ya gitu. Itu seperti itu. Nanti mereka akan jawab. Enggak, kadang-kadang main. Nah, kalau yang kadang-kadang main, nah itu kadang-kadang sampai kita ngomong gitu. Kalau yang kadang-kadang main ya jangan ngomong setuju gitu. Ngomongnya mungkin tidak setuju atau sangat tidak setuju. Nah, itu seperti itu. Berarti kejujuran juga harus ya, Pak? Iya, pasti loh. Sediakan alat Walaupun tulis. dipandu gitu. Walaupun dipandu tapi sesuai dengan hati mereka gitu misalkan. Iya.
Yang pertama, yang kedua, yang berikutnya lah, pastikan alat tulis tersebut bisa dihapus. Mungkin kamu akan bertanya-tanya, kok bisa dihapus? Emang mau manipulasi? Enggak ya, ini bukan untuk manipulasi. Saya lagi, saya disclaimer nih, ini bukan untuk manipulasi. Artinya gini, mana tahu mereka, aduh, Pak, saya salah nih. Ah, tenang, weh, centangnya yang lain terdihapus gampang belakangan, tapi bareng-bareng ya gitu. Gitu aja maksudnya. Oke, sediakan alat tulis, pastikan alat tersebut bisa dihapus. Artinya jika terjadi kesalahan. Jawaban. Oke? Udah, ini doang teknisnya. Saya nggak perlu tambah responden, saya nggak perlu tambah ganti soal, variabel. Mau pakai semua, oke. Gitu aja, bebas. Tapi yang pasti pertanyaan saya sejak awal saya buat satu indikator minimal 5 pertanyaan. Terserah mau pakai yang cara umum atau mau pakai ini, kalau ini cara pribadi sih. Artinya tidak banyak orang tahu ini terjadi itu karena saya sering melakukan penelitian dan saya tidak mau penelitian saya itu merugikan saya. Maka kalau yang tambah responden kan artinya merugikan kan. Misalnya kita punya alokasi dana untuk menyediakan pensil kepada 30 orang anak. Nah, kalau misalkan respondennya ditambah 20 lagi, maka kan kita harus keluar uang lagi. Itu contohnya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Bapak mau nanya? Siapa dulu? Nisa dulu, Nisa. Bapak, tadi kan Nisa searching tentang Airtable itu ya, Pak? Iya. Yang patokannya itu buat itu. Nah, kenapa di Airtable itu ada ini, Pak, beda-beda gitu, Pak? Ada yang 1%, 5%. Nah, itu maksudnya apa ya, Pak? Itu namanya probability. Artinya ada taraf error. Jadi gini, kenapa ada yang 0,05, ada 0,1 gitu. 0,05 kan berarti 5%. Artinya dianggap derajat errornya sebanyak 5%. Manusia itu kan tidak lepas dari kesalahan. Artinya kalau datanya sedikit, kurang dari 1000, pakainya 5%. Tapi kalau lebih dari 1000, pakainya yang 1%. Jadi kita pakainya yang mana, Pak? Yang 1% atau 5%? 5 dong. Oke, Pak. Karena data pendidikan biasanya nggak sampai 1000 gitu. Kecuali kalau misalkan Anissa mau menelitinya se-Indonesia, berarti lebih dari 1000 itu. Emang bisa? Kan jalan-jalan jadinya, Nis. Enakan begitu. Dapat dana penelitian, terus jalan-jalan gitu. Nah, itu enaknya. Tapi kalau jadi guru, nggak bisa jalan-jalan. Jadi dosen atau jadi dosen tuh enak. Kalau yang ngerti penelitian ya, kalau yang jadi dosen biasa mah enggak. Kalau yang ngerti penelitian biasanya dia akan ngejar dari yang namanya dana hibah penelitian dari kementerian. Nah, itu sekurang-kurangnya bisa lah kira-kira beli kuaci lah 1 truk. Gitu. Artinya misalnya gini,
penelitian itu kisarannya ada yang murah, ada yang mahal. Tergantung dari penelitian kamu tuh levelnya level apa. Kalau level hibah-hibah dari nasional, nih bahkan hibah yang lagi rame sekarang dibicarakan dosen-dosen seluruh Indonesia yang kaitannya hibah dengan dunia usaha dan dunia industri, yaitu hibah dengan total dana sebesar 1 miliar untuk satu pemenang. Kalau nggak salah itu. Gitu. Saya udah pernah dapetin tahun 2013. Makanya capek kalau nurusin lagi. Tuh. Berat lumayan karena nanti akan roadshow. Setelah roadshow akan uji nasional. Ya udah. Nah, itulah makanya capek. Tapi enak jalan-jalan. Oke. Itu kalau teliti. Gimana, ada yang mau tanya selain ini apa yang tadi? Mau tanya lagi? Anissa bisa dipahami? Bapak, Bisa Pak, makasih ya Pak. ini berarti kan sekarang hari ini baru sampai validitas. Nanti minggu depan readabilitas. Minggu depan itu, hebat nih udah nanya minggu depan. Minggu depan itu saya akan minta kalian sudah membawa hasil belajar. Hasil belajar. Ya. Hasil belajar tolong minta nilai pada gurunya, guru yang kalian jadikan sasaran, minta nilai anak-anak tersebut. Oke, nilai apa yang diminta? Nilai ini aja, nilai yang sudah ada, misalnya nilai KD gitu. Itu aja. Oh, siap-siap Pak. Jadi minggu depan tidak hanya validitas, tapi juga akan mengukur sampai dengan selesai. Tidak hanya validitas, tapi reliabilitas. Lalu bagaimana membuat tuntas. Pastinya sih bakal panjang ya, bakal panjang. Nanti kita akan lihat berartinya di mana. Minimal karena perhitungan statistik itu tidak hanya membutuhkan satu variabel, ya, melainkan membutuhkan minimal 2. Otomatis data angket ini adalah data pertama kalian, data keduanya adalah hasil belajar. Hasil belajar silakan boleh pilih, yang pasti ambilnya dari buku nilai gurunya. Lalu mudah-mudahan kalian udah punya data nama ya, yang mana responden 1, responden 2. Nanti kalian pindahkan berdasarkan nomor respondennya. Gitu. Ya, misalnya namanya Erwin, respondennya nomor 1, tapi di absennya di nomor 13. Artinya kalian tidak bisa sembarang kopas. Pastikan responden 1 dapat nilainya yang sesuai. Misalnya responden 1 namanya Erwin, maka Erwin di buku nilai guru nomor 13, ambillah di nomor 13. Iya, siap Pak. Oke, itu siapkan dulu untuk memudahkan kamu, bikin coret-coretan aja di kertas, nanti tinggal pindah-pindahin data. Ada lagi mau ditanyain? Apa rasanya gagal, Sin? Kan belum tentu gagal Pak, baru 5. Nggak apa-apa, kelihatan mana yang gagal. Insya Allah. Kan baru 5, kan ada 15. Iya, itu kan buat mengobati hari ini aja. Coba deh ntar, pasti penasaran setelah mata kuliah ini selesai, saya end meeting, pasti ngelanjutin, bener nggak ya, bener nggak ya? Bener. Ini saya tanya dulu nih. Saya tanya Bapak dulu. misalkan kan udah 15 nih. Minimalnya berapa Pak? Misal mau jadi valid itu, readabilitas ya, minimalnya berapa? Ya, artinya kalau minimal mah sebenarnya 3. Cuman kan tetap aja kita berupaya begini. Kalau yang disebutnya error itu hanya 5%. Ya, error itu hanya 5%. Maka kalau misalkan kamu berharap pertanyaan itu mendapatkan error, oke, berarti errornya dari 5% berapa? Cuma satu pertanyaan kan?
Satu pertanyaan aja juga ada 10% tuh. Berarti tidak boleh ada pertanyaan yang error. Itu seperti itu. Itulah kenapa saya bilang kalau tambah responden percuma kalau soalnya masih gitu-gitu aja. Mending tambah pertanyaan supaya kalaupun error kita masih dalam taraf normal. Kalau misalkan kamu pakai probability 0,10 ya atau sebanyak 10% ini. 10% dari 10 ya cuma 1. Berarti cuma ada 1 soal yang boleh gagal. Gitu. Itu disebut dengan error. Human error itu boleh. Gitu. Terus ditanya nih, kenapa Pak mau tanya penyebab errornya R tabel kenapa? Jadi nggak ada hasilnya di tabel. Hah? Bagaimana? Errornya Cinta Pak yang A gitu. itu bukan error, bukan R tabel ya, tapi R hitung. Iya, R hitung. Ya, R hitung. Nah, R hitung itu bisa jadi error atau tidak ketemu nilainya adalah karena jawabannya sama serempak. Iya betul, tadi Sinta ada 5, 5, 5, 5, 5, 5 gitu. Iya, kalau jawabannya sama serempak itu sudah dipastikan error, artinya tidak bisa dijadikan instrumen. Kenapa? Karena jawabannya seragam. Tidak ada nilai tambah nilai lebih. Lebih baik dihilangkan. Nah, sementara kalau misalkan begini. Contoh, kalau pertanyaan saya seperti ini deh. Menurut kalian, setujukah Novia berjenis kelamin perempuan? Jawabannya? Setuju. Tuh. Kalau jawaban Sinta aja setuju, berarti dia ada keraguan sebanyak 20%. Benar nggak? Kalau jawaban yang baik adalah misalnya kamu memang yakin, berarti kamu Sangat setuju, sangat setuju. Iya, maaf Pak Novi. Aduh, Sinta jahat. Nah, itu dia tuh. Oh, iya, makanya itu begitu maksudnya. Jadi kalau misalkan ada, oh ternyata mutlak bahwasanya Novia adalah kelamin perempuan, nggak bisa dijadikan pertanyaan. Tapi ternyata ada orang seperti Sinta tadi ya, yang jawabannya setuju. Berarti dia meragukan sebanyak 20% bahwasanya Novia itu perempuan. Tenang Nov, ada keraguan Nov di situ Nov. Mungkin ada sisi maskulin Nov gitu ya. Iya Pak, agak-agak jagger dikit. Wah, ada jagger. Atau pertanyaannya kalau ke laki-laki kan kadang-kadang laki-laki mah bisa jadi perempuan ya ketika 17 Agustus pakai daster gitu kan. Tuh, kayak bisa Rizky pada saat 17 Agustus berjenis kelamin perempuan. Wah, variasi itu. Izin bertanya, saya milih nilai UTS sebagai hasil belajarnya, ada 10 nilai mata pelajaran. Neng, kalau nilai UTS itu namanya sudah prestasi belajar, artinya penggabungan nilai. Kalau hasil belajar itu fokus pada satu bidang. Kemudian ada 10 nilai mata pelajaran. Lah, buat apa banyak-banyak? Satu pelajaran aja. Kalau 10 mata pelajaran nanti ujung-ujungnya ini prestasi. Beda ya antara hasil dengan prestasi ya. Gitu. Oh, berarti satu, misalkan Sinta tentang bahasa, berarti minta nanti data nilai tentang bahasa Indonesia, misalnya gitu ya, Pak? Iya, dan itu cuma kompetensinya aja. Misalnya kompetensinya di bahasa itu ada yang hanya sekedar mencari ide pokok gitu ya. Itu aja. Karena misalnya kalau mengumpulkan KD1, KD2, KD3 itu jadinya prestasi. Prestasi dengan hasil belajar beda. Oke.
Di bawah hasil belajar apa? Penguasaan konsep. Penguasaan konsep misalnya tadi yang dibilang ada indikator ini apa di KD-nya adalah operasi matematika bilangan cacah sampai dengan 100. Terus penguasaan konsepnya yang mana? Yaitu operasi bilangan matematika perkalian 1 sampai perkalian 5. Nah, itu kan berarti kan penguasaan konsep. Kalau yang terakhir ya. Bisa bedain? Iya, Pak. Udah ini, Iya, kita Pak. pertanyaan. Wah, enak banget ini. Bapak, Yuk. Panggil doang apa? Sinyalnya putus jangan-jangan. Oke, ada lagi? Ini Pak Radina nggak ada suaranya ini, woi. Bapak, Iya. iya, maaf Pak. Assalamualaikum Bapak. Salam, nongkrong sama Cut Salsa aja. Udah nggak sih? Enggak Bapak. Oh, kirain nongkrong. Lagi nyari wifi Bapak buat bisa download. Ah, perasaan backgroundnya sama kayak Cut Salsa. Iya aku lagi nyari wifi. Ya, Nop apa Nop? Ya Pak, dilanjut. Jadi tadi kan Novi tanya tentang errornya R hitung ya? Iya. T hitung itu. Kok teh hitung? R hitung, ya R hitung. Jadi misalnya kita pakai yang 5% berarti errornya tuh sebanyak 5% dari jumlah pertanyaan gitu ya? Bisa jadi gitu. Iya. Kecuali kalau kita pakai yang 1%, berarti si errornya kalau lebih dari 1% berarti itu udah 1% dikatakan sih. 0,1 itu 10. Ada 0,01, tapi jarang yang dipakai. Kan ada adanya 0,05, lalu ada yang 0,10. 0,10 kan 0,1 namanya. Oh iya. Berarti kalau pakai yang 0,10 berarti kita hati-hati pada saat errornya si pertanyaan ya, jangan banyak-banyak gitu. Kalau di 0,10 berarti jumlah responden kamu minimal 1000. Kurang dari 1000. Lebih gimana? Minimal, kalau minimal 1000 kan berarti 1.500, 2.000 gitu kan. Oh iya, oke. Nah, berarti kan kamu absensi itu tuh, absensi warga Indonesia tuh. Makanya lebih bagus di 0,05 aja. Kenapa? Agar itu kan batas toleransi minimum ya, batas toleransi minimum. Jadi error 5% tuh lumayan. Begitu. Tapi Ya, Pak, oke. kembali lagi, kenapa harus ada error gitu? Yang pertama adalah ruang gerak peneliti gitu. Ngejar angka 5% tuh lumayan susah. Tapi kalau berhasil ya itulah gitu. Makanya kan ibarat kata akurasinya atau derajat kepercayaan, derajat keabsahan ya dari instrumen kamu itu sebanyak 95%. Nah, kalau yang 0,01 atau kamu bilang 1% tadi, itu berarti sampo life boy. Bener nggak ya? Sampo apa sih? Sampo lah, yang membunuh kuman apa? Yang iklan itu ya, 99,9%. Itu kayak gitu. Nah, sementara adalah artinya derajat akurasi dari yang kamu kerjain itu kira-kira 90% atau 95%. Nah, yang disarankan di pendidikan yaitu 95%.
Adapun nanti derajat keterandalan itu reliability, nanti mulainya ada yang dari 0,6, ada yang dari 0,7, tapi kalau di dunia pendidikan lazimnya menggunakan 0,7. Beda gitu. Oh iya, Jadi Pak. kalau yang R menggunakan 0,7, kalau itu untuk rumus Pearson ya. Kalau untuk yang reliabilitas, rumusnya alpha Cronbach itu 0,7. Gitu. Tapi banyak juga orang yang mengaitkan alpha Cronbach itu dari KKM. Tapi ya sebenarnya itu rumusannya ada di ini sih di Google juga banyak. Alpha Cronbach itu mengambil kesimpulannya seperti apa. Tinggal kamu mau nyaman pakai yang mana gitu. Pada dasarnya peneliti itu bebas menentukan apa yang terbaik buat penelitian dia. Oke. Berarti boleh dong Pak di ini ya, atau sebenarnya boleh-boleh aja. Sebenarnya boleh-boleh aja. Hanya saja kita ada pemahaman konvensional, artinya pemahaman yang diakui oleh banyak orang. Contoh misalnya seperti ini. Kalau dipahami sebagai manusia kita itu harus membutuhkan makan ya untuk tetap bertahan hidup, maka kamu jangan sekali-kali menyatakan bahwasanya berkebalikan dengan itu gitu. Atau enggak kok, nggak cukup makan, kita yang penting tidak kehilangan cairan gitu. Kata kamu gitu. Ya sebenarnya itu makan. Hanya saja makanannya dalam bentuk cair itu doang. Toh oke, jelly drink juga penunda lapar katanya. Jadi iklan. Itu contohnya. Oke. Ada Oke, lagi? Pak, terima kasih, Pak. Aman ya? Udah dicoba semua datanya? Ki dapat berapa Ki yang valid Ki? Belum, Pak. Oh, belum, belum. maksudnya belum di apa dikeiniin analyze kayak tadi. Tapi udah diklik sih, udah dicatat cara-caranya yang tadi Bapak jelasin. Oke, sip. Bu Elis, udah berapa? Bu Elis ngerjain nggak? Pak. Ngerjain nggak ada ini SPSS-nya? Udah. Udah ketahuan belum yang valid nggak validnya? Belum, Pak. Belum dimasukin. Oke, ya udah. Berarti selamat berjuang. Silakan lanjutkan untuk mencari validitasnya. Kita akan lanjutkan reliabilitas. Nanti reliabilitas itu berarti kita akan melakukan beberapa hal. Tapi saya butuh kalian selesaikan dulu validitasnya. Nanti sebagai catatan tolong diberi tanda berapa yang valid dan berapa yang tidak valid. Ingat, apa yang kalian kerjakan keduanya disimpan ya, baik itu di data SPSS-nya ataupun yang output-nya. Nanti akan ada dua file ya. Ada file output sama ada file data. Bagusnya sih di folderin yang sama. Jadi nggak kemana-mana. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti selamat melanjutkan belajar. Kalau yang udah bosan, silakan tiduran, rebahan. Ya. Nanti kalau udah kelihatan hasil validitasnya, boleh nangis-nangis dulu, silakan, boleh. Oke. Kalau yang belum ngerjain apa-apa, kayak Nida nih nggak tahu nih, kayaknya belum ngerjain nih, saya jitak ya. Oke, terima kasih. Udah, Bapak. Nida udah angket. Bagus, gitu dong Nida. Ya, udah lah, cepat-cepat lulus lah, semester depan lulus lah, nggak skip aja semuanya gitu, lulus aja. Amin. Amin ya Allah, amin amin. Bisa nggak? Amin. Bisa deh Pak, biar cepet beres.
Santai atuh, KKN juga belum, magang belum. Enak aja Alvina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Bapak. Ya.